Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Baiklah, perkenalkan, saya Dr. Hafni Zuhranur, dokter spesialis bedah anak dari bagian bedah PSPD FKIK UMY. Saat ini kita akan belajar materi tentang bedah minor 1, di mana kita akan belajar tentang teknik menjahit luka yang memang butuh penjahitan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai, saya akan jelaskan sedikit tentang luka dan teknik menjahit luka. Luka terjadi karena adanya diskontinuitas dari jaringan. Seperti yang dapat adik-adik lihat di gambar, luka tersebut terjadi di lapisan epidermis dan dermis. Apabila tidak dijahit, maka luka tersebut akan menjadi akses masuknya kuman dan dapat menyebabkan infeksi serta memperlama proses penyembuhan. Oleh karena itu, luka harus dijahit. Prinsip menjahit luka adalah mendekatkan atau mempertemukan lapisan kulit yang sama. Epidermis dengan epidermis dan dermis dengan dermis. Hal ini penting agar proses penyembuhan cepat dan menghasilkan hasil akhir kosmetik yang baik. Oke, kita sekarang akan mempersiapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama, kita akan mempersiapkan yang steril terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita siapkan bengkok. Bengkok itu gunanya untuk nanti membuang kasa yang sudah tidak digunakan. Lalu di sini kita ada 3 kom. Ini nanti diisi yang pertama dengan alkohol, yang kedua dengan NaCl 0,9%. Lalu kom yang terakhir dengan betadine. Lalu kita sediakan juga kasa steril. Lalu berikutnya yaitu ada spet, yaitu nanti diisi dengan lidokain untuk proses bius lokalnya. Setelah itu kita siapkan jarum untuk penjahitan. Berikutnya yaitu adalah pinset anatomis tanpa gigi. Berikutnya adalah pinset chirurgis yang dengan gigi. Lalu ini adalah needle holder. Yang ini adalah gunting benang dan yang terakhir adalah gunting kasa. Dan jangan lupa kita siapkan duk lubang. Dan yang terakhir, kalian siapkan handscoon steril. Handscoon ini ada ukurannya ya. Kalian harus tahu kalian menggunakan ukuran berapa. Kita sekarang persiapkan bahan yang non steril ya. Yang pertama yaitu ada benang side. Benang side ini tidak dapat diserap oleh tubuh, bisa digunakan untuk kulit. Lalu berikutnya yaitu benang chromik catgut. Yang ini bisa untuk jaringan dan ini dapat diserap oleh tubuh ya. Nah, yang luarnya ini tidak steril, tetapi benang yang di dalamnya itu steril. Lalu berikutnya yaitu lidokain. Ini untuk bius lokalnya ya, untuk bius lokal yang dimasukkan ke dalam spet tadi. Lalu kita siapkan Hipavik. Ini plester untuk menutup luka. Lalu yang terakhir adalah ini namanya Dariantul atau kasa antibiotik. Ini dalamnya juga steril ya. Oke, sebelum kita melakukan teknik penjahitan atau prosedur penjahitan, kita sebelumnya pasti sudah melakukan perkenalan diri ke pasien, lalu melakukan pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik, dan juga meminta persetujuan atau informed consent ke pasien. Setelah pasien setuju, lalu kita menyiapkan alat dan bahan untuk penjahitan seperti yang sudah kita lakukan tadi ya. Setelah alat dan bahan siap, kita sekarang akan melakukan cuci tangan steril terlebih dahulu dan menggunakan handscoon steril. Setelah kita melakukan cuci tangan steril, lalu kita menggunakan handscoon steril. Handscoon steril ini setelah dibuka, ada bagian yang boleh kita sentuh dengan jari kita dan ada yang tidak boleh. Saya contohkan ya. Bagian yang dalam ini bagian dalam, yang ini adalah bagian luar. Bagian dalam ini boleh dipegang oleh jari-jari kita. Lalu kita masukkan tangan kita. Ingat ya, jempol ketemu dengan jempol.
Lalu untuk yang sebelah kiri, kita masukkan di antaranya, karena ini kan handscoon-nya dilipat ya. Kita masukkan tangan kita di antara lipatan ini, dan kita masukkan tangan kiri. Ingat, jempol ketemu jempol. Bila belum benar, nanti bisa kita benarkan di akhir. Untuk berikutnya kita melakukan teknik antiseptik ya. Kita gunakan betadine. Ingat, mulai dari tengah menuju keluar. Kita buang di bengkok. Kita ulangi sampai 3 kali. Berikutnya kita akan pasangkan duk steril. Ingat ya, area yang akan kita jahit itu berada di lubangnya. Berikutnya kita berikan suntikan bius lokal. Kita lakukan di bagian ujung luka. Apabila jarum ini pendek dan atau lukanya yang terlalu panjang, maka bius dilakukan di kedua ujung luka. Apabila kira-kira tidak terlalu panjang, bisa dengan di satu ujungnya saja. Kita masukkan, kita miringkan ke sisi luka. Lalu kita aspirasi. Dan kita masukkan obat biusnya pelan-pelan sambil jarum ditarik keluar. Usahakan jangan sampai jarum keluar dari kulit. Lalu kita miringkan ke sisi satunya. Jangan lupa aspirasi. Lalu kita tarik dan masukkan obat. Tarik sepet sambil memasukkan obat biusnya. Oke. Bila dirasa biusnya kurang untuk satu sisinya, lakukan hal yang sama di sisi satunya ya. Setelah kita bius, kita tunggu beberapa saat, lalu kita cek apakah pasien masih merasa kesakitan atau tidak. Bisa dengan kita cubit di sekitar luka ya, jangan di pas lukanya. Gunakan pinset chirurgis, dicubitnya pelan-pelan saja. Lalu ditanyakan, apakah sakit atau tidak Pak? Seperti itu. Bila pasien sudah tidak merasakan kesakitan lagi, lalu kita persiapkan untuk menjahitnya ya. Kita pasang jarum di needle holder. Lalu kita pasang benangnya. Setelah benang terpasang, yang harus kita perhatikan adalah cara memegang pinset dan needle holder. Pinset dipegang seperti kita memegang pensil. Dan needle holder kita pegang dengan lubangnya ini, ibu jari dan jari keempat. Sekarang kita akan belajar bagaimana teknik menjahit jahitan terputus sederhana. Kita jepit kulit yang satu dengan pinset chirurgis. Lalu kita masukkan jarum dan keluarkan di sisi satunya. Sisakan
3-4 cm. Lalu kita simpul kita bawa ke bagian samping. Ingat, jangan terlalu kencang karena jahitan butuh ini proses untuk penyembuhan. Kalau terlalu ketat malah mempersulit penyembuhan. Oke. Lalu kita gunting dengan gunting benang kurang lebih 1 cm. Jahitan simple sederhana terputus ini sudah selesai, dan yang harus diperhatikan adalah jarak antar jahitan ini kurang lebih 1 cm dan kedalamannya juga sama. Lalu semua luka dijahit jangan terlalu ketat. Yang penting adalah merapatkan antara kulit bagian kanan dan kirinya supaya proses penyembuhannya lebih cepat. Setelah ini kita akan tutup lukanya. Sebelumnya kita bersihkan dulu dengan NaCl. Sama ya, dari tengah ke luar. Lalu kita keringkan supaya nanti plasternya bisa menempel. Setelah itu kita pasang dengan kasa yang ada antibiotiknya. Kita tutup dengan kasa. Lalu kita buka dupnya. Dan kita plester. Baik adik-adik, proses untuk penjahitan tadi sudah selesai ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana teknik untuk melepas jahitannya. Nah, untuk melepas jahitan itu kalau di kulit biasanya kurang lebih 1 minggu. Kalau sudah kering betul lukanya, tidak ada luka yang basah atau bernanah, itu boleh dilepas jahitannya. Bila lukanya di kepala itu lebih cepat daripada 1 minggu, bisa 5 hari kurang lebihnya. Lalu apabila lukanya panjang, kita bisa mengangkat jahitannya itu selang-seling. Istilah selang-seling itu satu dilepas, satunya tidak. Satunya dilepas, satunya tidak, seperti itu. Tapi bila lukanya itu tidak terlalu panjang dan sudah kering betul, maka jahitan bisa dilepas semuanya. Sekarang kita coba untuk teknik melepas jahitan. Kita buka dulu perbannya. Kita buka kasa antibiotiknya. Yang kita butuhkan alatnya adalah pinset chirurgis dan gunting benang. Cara memegangnya seperti tadi ya.
Lalu kita jepit pas di simpulnya, dan yang kita gunting adalah bagian dalam simpul. Lalu kita tarik. Baiklah adik-adik, sekarang saya akan mencontohkan beberapa contoh jahitan yang lainnya. Yang pertama itu jahitan matras, yaitu jahitan matras horizontal. Dengan jahitan matras horizontal ini akan memberikan hasil jahitan yang kuat. Teknik jahit berikutnya yaitu jahitan matras vertikal.
Oke, ini jahitan matras vertikal ya. Sekarang kalian sudah tahu bedanya antara jahitan matras horizontal dan vertikal. Nah, sekarang kita belajar tentang jahitan kontinu ya, yaitu jahitan jelujur sederhana. Ini adalah jahitan jelujur sederhana. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah belajar ya tentang bagaimana teknik menjahit untuk luka yang memang butuh penjahitan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.